Pertama, jadilah pengusaha muslim atau UMKM yang profesional, tetaplah berharap kepada Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, terus semangat dan terus mengembangkan diri sesuai dengan skill dan kemampuan yang akan kita asah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah dan yakinlah bahwa Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Insya Allah, Allah akan jaga kita ketika kita menjaga agama Allah. Beberapa di antara kita ada yang mulai goyah untuk udah deh kita stop usaha ini, kita bangun, kita mulai bekerja kembali. Terutama dari pihak keluarga ya, pihak keluarga yang melihat di mana kita dulunya bekerja, istilahnya mendapat gaji setiap bulannya, kok ini kamu bangun usaha malah nggak punya apa-apa, harus menjual satu persatu hartanya demi membangun usaha gitu kan. Terendahnya ya benar-benar kita coba istiqomah dengan jalan ini, tapi ya banyak sudut pandang keluarga yang melihat kok kita memulai usaha malah menjadi sulit ya menyulitkan diri sendiri. Cukup banyak perjuangan lah untuk membangun Fruta sampai dengan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya founder dari Fruta Gelato Bali. Yang saat ini Fruta Gelato alhamdulillah sudah berdomisili di Bali dan juga di Jabodetabek. Awal kami mendirikan Fruta Gelato itu diinisiasikan berdasarkan dari potensi market yang ada. Kita melihat bahwa gelato yang halal di Bali ini belum ada, dan kita inisiasikan juga karena banyak muslimin dari Jawa ataupun luar Jawa yang datang ke Bali untuk menikmati gelato tanpa memperhatikan halal haram produknya. Jadi kita memberikan nilai lebih terhadap Fruta Gelato untuk membangun brand ini di 2020 ini untuk dapat berkompetisi di pangsa pasar gelato di Bali. Kalau secara umumnya gelato dan es krim itu dibedakan dari jumlah kalori, jumlah lemak, dan juga jumlah gulanya. Biasanya gelato itu lebih rendah jumlah kalori, lemak, dan gulanya dibandingkan dengan es krim. Insya Allah gelato lebih sehat dan kita lebih banyak menggunakan natural ingredients. Jadi kita menggunakan buah-buahan fresh, kita menggunakan kacang-kacangan juga ya, kacang-kacangan asli. Jadi kita tidak ada menggunakan perisa sama sekali. Ya, di satu sisi, kenapa kita memulai pandemik? Pada awal kita menginisiasi itu masih belum ada isu-isu pandemik ya. Tapi sambil berjalannya waktu, ternyata pandemik masuk Indonesia dan usaha ini sudah kita inisiasikan dan sudah kita konsepkan dari awal tahun, sehingga kami para founder tidak mengurungkan niat dan terus bersemangat untuk dapat mengembangkan Fruta Gelato. Memang pada saat itu market tertutup, tapi balik lagi dengan background dari beberapa founder sendiri yang dapat membangun Fruta Gelato, insya Allah biiznillah kita berjalan dan alhamdulillah Allah mudahkan sampai saat ini. Fruta Gelato ini kita ada 4 founders. Jadi kita awalnya nih cuma teman nongkrong, teman kajian gitu kan. Jadi di mana kita banyak bertemu, banyak bersosialisasi dan saling mengenal satu sama lain hampir lebih kurang dari 3 sampai 4 tahun. Nah, Fruta Gelato ini diinisiasikan oleh beberapa founder yang memiliki background di masing-masing bidangnya. Seperti saya banyak pengembangan di business development dan juga product development. Lalu partner saya ada yang memiliki bidang finance, marketing, dan operasional. Lalu ada satu lagi memiliki kemampuan di bidang web dan development, seperti itu. Jadi istilahnya itu yang meyakinkan kita dari beberapa background yang kita miliki untuk dapat bersatu menyatukan untuk membangun Fruta Gelato. Kalau awal kendala yang pasti pertama jelas kondisi ya, dimana kondisi pada saat itu pandemik, orang pada semuanya menutup pintu gitu kan, mempersilahkan orang masuk, itu sebenarnya kendala awal banget. Jadi cukup sulit bagi Fruta Gelato untuk memperkenalkan produknya terhadap masyarakat umum. Tapi qadarullah Allah memberikan istilahnya kemudahan-kemudahan bagi Fruta dengan kita melakukan ekspansi dan melakukan strategi-strategi yang tidak biasa dilakukan oleh kompetitor lainnya di Bali. Jadi kita memulai usaha Gelato in a Cups yang notabene tidak memerlukan orang itu untuk bertatap muka secara langsung, tapi produk itu bisa dinikmati di dalam rumah dan bersama keluarga, sehingga mereka memiliki kenyamanan pada saat mengkonsumsi gelato itu sendiri. Kendalanya tentu balik lagi modal ya, modal kerja, karena modal kerja ini bukan kecil dalam menjalankan usaha gelato ya, dimana kita dulunya hanya sebagai pekerja biasa, notabene kita memulai bisnis yang dengan modal seadanya, itu benar-benar sangat menguras
istilahnya untuk biaya dan juga waktu kita. Jadi para founder kita hampir bisa dipastikan 1,5 tahun itu kita membangun Fruta tanpa hari libur. Jadi kita membangun Fruta bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi di situ kita meninggalkan waktu bersama keluarga untuk membangun Fruta sendiri sih. Titik terendahnya itu biasa ya, namanya manusia pasti ada titik semangat, ada titik hopeless gitu ya. Jadi titik terendah beberapa di antara kita ada yang mulai goyah untuk udah deh kita stop usaha ini, kita bangun, kita mulai bekerja kembali. Lalu terutama dari pihak keluarga ya, pihak keluarga yang melihat di mana kita dulunya bekerja, istilahnya mendapat gaji setiap bulannya, kok ini kamu bangun usaha malah nggak punya apa-apa, harus menjual satu persatu hartanya demi membangun usaha gitu kan. Jadi terendahnya ya benar-benar kita coba istiqomah dengan jalan ini, tapi ya banyak sudut pandang keluarga yang melihat kok kita memulai usaha malah menjadi sulit ya, menyulitkan diri sendiri. Jadi itu benar-benar jadi titik terendah di mana ujian-ujian itu Allah berikan di saat pandemik, di saat harus menjual harta-harta yang kita miliki. Ya cukup banyak perjuangan lah untuk membangun Fruta sampai dengan saat ini. Alhamdulillah ya, Fruta itu mulai membangun istilahnya awareness-nya, mulai membangun value-nya itu ketika kita di Bali sendiri sudah mulai lengah dari PPKM darurat itu kan. Jadi hotel, restoran, kafe sudah mulai banyak buka. Lalu kita melakukan penetrasi pasar dengan menawarkan konsep-konsep yang Fruta miliki. Apa yang tidak dimiliki oleh kompetitor, apa yang kita berikan untuk customer kita sendiri sih. Jadi alhamdulillah di akhir tahun 2021 itulah awal bangkit Fruta untuk mengenalkan produknya terhadap HoReCa ya, hotel, restoran, kafe yang ada di Bali. Dan alhamdulillahnya pencapaian tertinggi kemarin kita melakukan security crowdfunding bersama salah satu lembaga yang itu mengumpulkan dana kurang lebih 1,3 M dan Allah bantu dalam 10 hari itu bisa close. Yang pertama jelas ya, kalau orang lebih melihat kita gelato yang menonjolkan untuk segi kehalalan dan toyib produk itu sendiri. Nah, tapi kan memang halal ini sebenarnya banyak yang melakukan sertifikasi halal, tapi balik lagi didukung dari siapa orang di belakangnya untuk menjamin halal itu sendiri dan istilahnya manfaat apa yang diberikan dari penjelasan produk-produk itu sendiri. Jadi kayak Fruta kita tidak menggunakan bahan pengawet, bahan perisa, kita menggunakan natural ingredients. Dan juga service level yang kita tingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar yang ada di Bali maupun yang ada di Jakarta. Kalau di Bali sendiri alhamdulillah sudah hampir lebih dari 80 outlet, persebarannya mulai dari hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, beach club, restoran, kafe, ataupun rumah makan. Nah, selain di Bali, kita juga punya beberapa resellers. Kita sudah ada di Jogja, kita sudah ada di Semarang, kita sudah ada di Jabodetabek. Yang insya Allah Fruta Gelato juga memberikan produknya ini kita memberikan diri kepada customer. Jadi customer bisa mendapatkan Fruta Gelato itu di mana saja sih, tanpa harus ke Bali ataupun tanpa harus ke Jakarta. Kita mulai mengedukasi masyarakat bahwa untuk lebih mengkonsumsi makanan yang lebih sehat dibandingkan yang sebelumnya mereka konsumsi. Nah, gelato ini juga kan memang kita inisiasikan untuk dapat membantu misalnya anak-anak yang tidak suka minum susu sehingga bisa makan gelato. Misalnya anak-anak yang tidak suka makan buah bisa makan gelato ataupun sorbet yang ada di Fruta Gelato. Jadi harapannya ya kita bisa memberikan manfaat lah bagi orang-orang yang mengkonsumsi Fruta Gelato itu sendiri. Strategi pemasaran yang kita lakukan, pertama kita memperhatikan dulu keresahan-keresahan yang terjadi terutama di HoReCa di Bali ya. Apa sih keresahan mereka dalam mendapatkan suatu produk, lalu apakah yang mereka butuhkan dalam produk yang mereka butuhkan untuk sebagai menu di hotelnya mereka sendiri. Jadi kita melihat opportunity itu kita lakukan. Lalu marketing strateginya selain B2B kita juga melakukan resellers dan juga kita juga melakukan kios partnership. Jadi di mana orang ingin bermitra dengan Fruta untuk membangun outlet, kita membuka kesempatan-kesempatan itu untuk dapat bertumbuh dan berkembang bersama Fruta Gelato. Kalau problem yang pertama adalah
terkait masalah amanah ya. Banyak kita yang menjalankan usaha ini tidak bisa amanah terhadap apa yang sudah diberikan. Lalu biasanya perbedaan persepsi dan juga biasanya pemikiran ya. Itu banyak banget terjadi di beberapa usaha-usaha gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita menyatukan itu sendiri, balik lagi. Pada saat di luar kita hanya sebagai teman, tapi di meja kerja kita sebagai profesionalisme dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kita berkomitmen dari awal, pada saat menjalankan Fruta, kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang harus kita tanggung jawabkan terhadap perusahaan. Pada sampai saat ini, varian Fruta Gelato sudah ada kurang lebih di 24 varian dan akan terus bertumbuh dan berkembang sampai ke depannya. Untuk varian harga, range Fruta Gelato itu mulai dari 25.000 untuk kemasan yang cup kecil, sampai dengan juga yang kemasan Horeca itu 4 liter di angka 540.000. Kalau kita lihat pasarnya sebenarnya nggak cuma hanya di Bali yang populer ya, ternyata di luar Bali pun sudah banyak populer. Nah, terkait marketnya, pasar es krim ini masih sangat luas dan masih banyak orang yang suka untuk mengkonsumsi gelato ataupun es krim. Jadi ini balik lagi terhadap brand Fruta Gelato sendiri, bagaimana membangun value dan awareness terhadap market sehingga mereka akan lebih menjadikan Fruta Gelato ini sebagai kebutuhan juga sih dari kehidupan mereka. Fruta Gelato kita punya moto, berikanlah kepada orang lain makanan yang terbaik dan itulah makanan yang akan engkau terima dari apa yang kau berikan kepada orang lain. Jadi Fruta Gelato itu selalu menggunakan bahan baku, ingredients yang terbaik yang akan kita berikan kepada orang lain. Karena kita ingin memberikan diri kita yang terbaik, maka berikanlah kepada orang lain yang terbaik. Fruta Gelato tadi kita inisiasi juga sebagai jalan dakwah bagi kami. Fruta Gelato istilahnya kita ingin memberikan pesan kepada UMKM lainnya atau pada masyarakat umum bahwa membangun bisnis ini bisa dibangun tanpa melakukan unsur-unsur transaksi yang ada riba. Unsur bisnis ini dibangun tanpa menggunakan transaksi ataupun konten-konten yang banyak mengandung istilahnya penyalahgunaan syariat. Jadi insya Allah barang siapa yang menolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong usaha itu sendiri. Jadi istilahnya kita berpegang teguh terhadap itu sih. Jadi istilahnya kita menghindari segala sesuatu hal-hal yang bertentangan dengan syariat agar untuk menjaga keutuhan dari usaha kita itu sendiri. Pertama, jadilah pengusaha muslim atau UMKM yang profesional, tetaplah berharap kepada Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dan yakinlah bahwa Allah Maha pemberi rizki. Intinya terus semangat dan terus mengembangkan diri sesuai dengan skill dan kemampuan yang akan kita asah. Memang tidak semudah itu ya pada saat ingin memutarbalikkan dari seorang pekerja menjadi seorang pengusaha. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah fundamental dan juga timnya. Jadi fundamentalnya, apakah kita sudah punya fundamental terkait pelaksanaan bisnis itu sendiri, entah dari segi marketing, pemasaran, penjualan, ataupun keuangan, itu udah harus kita miliki terlebih dahulu. Lalu bangunlah tim yang memiliki visi misi yang sama. Ketika usaha itu dibangun dengan visi misi yang berbeda, itu tidak akan bisa bertahan karena visi misi dari para foundersnya itu udah memiliki ketidaksamaan itu sendiri sih. Jadi makanya bagi pekerja yang ingin menjadi pengusaha, utamakan perkuat di fundamental terkait pengetahuan itu sendiri. Lalu ketika ingin berpartner, carilah partner yang memiliki visi dan misi tujuan yang sama ke depannya untuk menjalankan usaha. Namanya manusia pasti akan terus diberikan rasa was-was gitu ya, rasa was-was dan ragu-ragu bahwa darinya yang kamu kan akan terima gaji nih setiap bulannya, dan nanti kamu nggak akan terima gaji lagi, bahkan kamu harus menggaji karyawan kamu. Nah, untuk menghilangkan rasa was-was itu ya satu, balik lagi sih, lebih banyak diperkuat tauhid kita kepada Allah yang meyakinkan bahwa Allah itu Maha Pemberi rizki, lalu berikhtiar semampu kita, insya Allah hasil terbaik itu hanya datangnya dari Allah.
Intinya kayak gitu sih yang lebih menguatkan kita. Untuk di Bali sendiri, teman-teman bisa mengunjungi Fruta di beberapa tempat ya, di objek wisata seperti di Monkey Forest, di Alas Arum, atau di pusat oleh-oleh di Keranjang Bali, ataupun di kafe-kafe di sekitar Bali, Denpasar, Kuta, Sanur, dan lainnya. Nah, untuk di Jakarta sendiri, Fruta Gelato sudah punya outlet di Artbox Bintaro. Lalu kita juga sudah tersedia di beberapa e-commerce dan juga jaringan resellers yang ada di sekitar Jabodetabek. Jadi, teman-teman yang ingin mendapatkan Fruta di Jakarta bisa melalui e-commerce ataupun di channel-channel pembelian online lainnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bermitra dengan Fruta atau pengen usahanya didatangin Fruta, pengen gimana bekerja sama, bisa langsung hubungi melalui Instagramnya @frutagelato_. Nanti insya Allah akan ada tim dari Fruta Gelato yang akan membantu untuk memfollow up. Kalau untuk halal market ya, Fruta kita menjadi halal gelato pertama yang memiliki market size yang paling besar di Bali. Jadilah pengusaha muslim yang profesional, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dan yakinlah bahwa Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Insya Allah, Allah akan jaga kita ketika kita menjaga agama Allah.